Pertemuan pertama mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen membahas mengenai konsep sistem pengendalian manajemen. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam konsep sistem pengendalian manajemen. Yang pertama itu sistem terbagi atas 2. Pertama, sistem formal, tertulis, memiliki struktur, kemudian mempunyai prosedur dan memiliki kebijakan. Contohnya perusahaan terbuka, PT, CV, koperasi, Pemda, dan lain-lain. Kemudian sistem informal, yaitu tidak tertulis, tidak memiliki prosedur, lebih bersifat antar pribadi dan tidak sistematis. Contohnya klub motor dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pengendalian. Pengendalian adalah proses penetapan standar dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda signifikan dengan standar. Ada 4 elemen pengendalian. Yang pertama, detektor atau sensor, yaitu mengamati dan mengidentifikasi apa yang sedang terjadi. Yang kedua, asesor, membandingkan dengan kenyataan. Yang ketiga, efektor, melakukan tindakan perbaikan dari tindakan penyimpangan yang dilakukan. Yang keempat, jaringan komunikasi, menghubungkan antara detektor, asesor, dan efektor. Yang ketiga, manajemen. Manajemen adalah seni untuk mencapai tujuan melalui tangan orang lain. Proses perencanaan, kepemimpinan, pengendalian, dan pengawasan. Berikut ini komponen sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, W, yaitu work, yang memiliki arti pekerjaan. Yang kedua, I atau employer, yang memiliki arti tenaga kerja. Yang ketiga, R atau relationship, yang memiliki arti hubungan. Yang keempat, E, environment, yang memiliki arti lingkungan. Ada beberapa fungsi sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, untuk melakukan perencanaan yang tepat untuk sebuah perusahaan, kemudian melakukan koordinasi yang tepat antar bagian, sampai dengan mengelola segala kegiatan yang terjadi pada sebuah perusahaan sehingga pelaksananya efisien dan efektif. Berikut ini manfaat sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana program yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, mengetahui jika ada berbagai penyimpangan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, mengetahui bagaimana waktu serta sumber daya yang disediakan dapat tercukupi serta dimanfaatkan oleh perusahaan dengan baik. Sampai dengan yang ke-10, memastikan setiap anggota perusahaan tidak mengalami kesulitan ataupun masalah baik dalam hal pribadi maupun tugas perusahaan. Kemudian tahapan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, pemrograman, yaitu proses penyusunan berbagai program yang akan digunakan sebuah perusahaan maupun organisasi dalam menghitung estimasi seberapa besar sumber daya yang perusahaan tersebut butuhkan. Kemudian yang kedua, penganggaran, yaitu proses perencanaan serta pengendalian manajemen yang dinyatakan dalam satuan keuangan tertentu yang nantinya akan digunakan oleh sebuah perusahaan untuk periode waktu tertentu. Yang ketiga, operasi dan akuntansi, yaitu proses pencatatan melalui berbagai sumber daya yang digunakan oleh perusahaan, baik sumber daya keuangan dan sumber daya manusia, serta pendapatan yang diperoleh selama periode waktu tertentu. Yang keempat, laporan dan analisa merupakan pemilihan sebuah strategi yang tepat untuk ditinjau ulang. Kemudian dalam tahap ini juga terjadi berbagai kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan seperti menghapus, mengubah, menambah program yang ada, serta menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengubah anggaran di kemudian hari.